Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Chandra Kirana. Saya dari Pendidikan Sosiologi Antropologi. Oke. Teman-teman yang di rumah, kalian semua pasti tahu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah satu fenomena yang tidak dapat untuk kita hindari. Globalisasi juga datang seiring dengan perkembangan pesat lajunya ilmu pengetahuan, dan globalisasi juga mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari teknologi komunikasi, informasi, ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan masih banyak aspek lain yang dipengaruhinya. Globalisasi juga membawa dampak positif dan juga dampak negatif pada kehidupan masyarakat serta juga bernegara. Nah, globalisasi faktanya membawa dampak yang besar bagi kehidupan kelompok, masyarakat, juga setiap individu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di era ini, globalisasi seperti sekarang, seorang remaja, apalagi seperti saya, dapat dengan mudah mengakses berita, musik, film, dan gaya hidup masyarakat dari negara lain melalui internet. Selain itu, globalisasi juga membawa masyarakat pada keadaan culture shock atau budaya pergeseran budaya, di mana masyarakat dalam keadaan siap ataupun tidak, terkejut apapun tidak, kebudayaan baru yang akan masuk dalam kehidupannya sehari-hari juga membawa dampak yang buruk, di mana adanya kebiasaan dan norma-norma lama yang ada di budaya masyarakat kita sudah mulai pudar ataupun sudah mulai menghilang karena adanya budaya asing yang masuk. Untuk contohnya nih, teman-teman di rumah pasti pernah dulu sebelum berangkat ke sekolah, teman-teman pasti mencium tangan kedua orang tua teman. Nah, pada saat sekarang ini, kebudayaan mencium tangan itu sudah mulai pudar atau sudah mulai hilang karena tergantinya oleh kebudayaan baru, atau cium tangan tersebut sudah dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Karena remaja saat sekarang ini sudah mulai meniru-niru gaya kehidupan masyarakat barat. Nah, itu tadi adalah pembukaan sebelum masuk kepada inti dari materi yang saya bawa. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai remaja dalam menghadapi globalisasi. Nah, upaya pertama itu mencintai produk dalam negeri kita sendiri. Dengan sikap yang kita ambil, bisa dikembangkan untuk menghindarinya gaya hidup ala barat yang berlebihan. Ya, di sini tujuannya untuk menekan pola konsumtif yang ada di negara-negara barat. Selanjutnya itu menyaring budaya asing sesuai dengan nilai, norma, dan keyakinan agama yang kita anut. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing yang masuk sesuai dengan kebudayaan lokalnya. Kenapa hal ini harus dilakukan? Supaya kebudayaan lokal kita yang telah ada di sejak nenek moyang kita agar tidak hilang ataupun tergeser oleh kebudayaan asing. Nah, selanjutnya itu memahami nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Dengan cara memahami nilai Pancasila akan membantu kita tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak kebudayaan asing yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini dilakukan agar kita tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing. Apalagi soal ini remaja pada saat sekarang ini, dengan kecanggihan teknologi serta informasi yang cepat masuk ke dalam negara kita, akan mempengaruhi sikap pola konsumtif para remaja. Nah, selain itu juga mempengaruhi salah satunya adalah vision atau
gaya style mereka akan jadi berubah. Nah, kalau untuk saat ini gaya style anak muda kita dipengaruhi oleh negara fashion Korea. Ya, stylenya cukup feminin yang tidak sesuai dengan style yang ada di negara kita, apalagi negara kita negara kebanyakan muslim, yang tentu baju yang mereka kenakan, yang mereka pakai tidak akan sesuai dengan agama kita. Oke. Itulah yang dapat kita lakukan sebagai anak remaja, apalagi seperti saya dalam kehidupan sehari-hari saya, dengan berbagai informasi yang bisa saya akses melalui media sosial saya seperti dengan smartphone saya akan lebih mempermudah saya untuk mengaksesnya. Itulah tadi cara untuk mengatasinya. Nah, bukan kita saja sebagai anak remaja yang melakukan upaya mengatasi pengaruh dari globalisasi. Pemerintah dan lembaga tertinggi atau pihak-pihak yang berwenang juga memiliki upaya yang harus dilakukannya. Apa saja itu? Yang pertama, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika kita ingin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi adalah hal paling penting dan utama yang jadi prioritas pemerintah agar terciptanya manusia yang mandiri. Dengan kondisi ekonomi yang baik, maka SDM manusia akan lebih banyak. Jika SDM-nya banyak, negara kita akan mengalami perkembangan yang pesat, karena dengan SDM-nya maka akan membantu mempengaruhi perkembangan yang ada di Indonesia bagi segala aspek dari pembangunan, pendidikan yang tinggi, pemerataan, tidak lagi kemiskinan. Selain itu, kriminal juga berkurang. Inilah kenapa pemerintah harus memprioritaskan pemulihan ekonomi. Dan selanjutnya itu meningkatkan daya potensi nasional. Dengan adanya sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, maka negara kita sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam kita sendiri tanpa tergantung pada pihak asing. Jika sumber daya alam kita yang diolah oleh pihak asing, tentu hasilnya akan pulang pada negara tersebut yang mengolah. Yang kata lain, negara kita mungkin akan mendapatkan sedikit dari penghasilan yang mereka olah, yang kata lain kita mengalami kerugian. Maka dari itu pentingnya untuk meningkatkan daya potensi nasional kita untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah meningkatkan pengembangan usaha mikro. Indonesia memiliki potensi dalam kekuatan ranah usaha mikro, seperti penyediaan barang-barang murah untuk kebutuhan rumah tangga. Usaha mikro adalah usaha yang digeluti oleh masyarakat kita, seperti jualan di pasar, berdagang. Tentu membutuhkan usaha yang besar, apalagi modal. Nah, dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah, pemberian dana atau bantuan segala macam akan menumbuhkan usaha mikro, sehingga pangan dalam negeri kita akan terpenuhi dan cukup, dan negara kita akan mengurangi ekspor atau impor dari negara luar ke negara kita, sehingga utang kita juga akan berkurang dan kebutuhan kita juga akan meningkat. Selain itu, peluang untuk pembukaan tenaga kerja juga akan meningkat dengan sangat signifikan. Nah, itu saja. Nah, selanjutnya itu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memasukkan kemajuan teknologi dan pembangunan. Kenapa hal ini harus penting? Ya, jika pembangunan tidak ada bantuan dari teknologi, jika menggunakan manual, kapan akan selesainya? Jika kita bayangkan bangun rumah dengan cara gedung dengan cara
menimbang batas satu persatu kapan selesainya. Maka pemerintah harus memiliki ide yang cemerlang. Dengan cara bantu teknologi, pembangunan satu gedung akan lebih cepat dan tenaga yang diperlukan tidak akan banyak. Juga selain itu menghemat biaya produksi yang diperlukan oleh negara kita. Dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta baik dalam maupun luar, akan meningkatkan potensinya dalam pembangunan negara kita. Nah, selanjutnya usaha yang dapat dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Tujuannya guna memperdalam kerjasama untuk saling menguntungkan. Karena dengan adanya kerjasama antar negara, maka keuntungannya pun akan memberikan penghasilan terhadap negara kita atau pertambahan devisa negara, sehingga dengan pertambahan devisa negara bisa pemerintah melakukan usaha atau yang apa lain yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu mendorong proses perdagangan dan investasi. Jika kerjasama antar negara ini terjalin, maka akan terjadi proses perdagangan. Dengan ada proses perdagangan, penghasilan pemasukan masyarakat Indonesia atau pengusaha kecil atau besar juga akan memberikan efek dampak penghasilan yang sangat bagus. Dengan demikian, penghasilan penduduk Indonesia akan sangat baik. Dengan baiknya penghasilan ikan ekonomi yang bagus, maka sumber SDM manusia akan mengalami peningkatan, dan untuk permasalahan kurang pendidikan akan teratasi karena adanya dorong dari proses perdagangan. Selanjutnya kerjasama ekonomi dan teknologi. Jika kerjasama ekonomi dan teknologi ini berhasil, maka negara Indonesia akan memiliki penghasilan yang sangat baik. Kita lihat tingkatan ekonomi. Jika peningkatan ekonomi baik, maka penghasilan dari masyarakatnya pun juga sangat bagus. Kalau ini bagus, maka seperti kurang pemerataan pada pembangunan daerah tertinggal, maka akan memiliki dana yang cukup bagus karena adanya kondisi ekonomi Indonesia yang sangat bagus. Dan teknologi, nah inilah yang paling sangat baik untuk negara kita, yang apalagi negara berkembang kan. Dengan kemajuan teknologi, maka semua akses yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia akan lebih mudah. Atau misalkan dalam daerah yang tertinggal dengan kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau, maka dengan teknologi seperti penginderaan jarak jauh, maka akan lebih memudahkan kita pemerintah, terutama pemerintah nih, untuk membuat jalan. Selain itu juga memberikan kondisi-kondisi apa saja permasalahan yang mereka hadapi. Jika terjadi bencana, maka teknologilah yang akan berakhir untuk mengatasinya. Dengan teknologi, suatu negara akan jadi makin berkembang, maka akan sangat bagus untuk kedepannya. Kesimpulannya bahwa globalisasi itu suatu proses yang sangat dunia yang tidak bisa dapat kita hentikan ataupun kita stop saja, karena semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semua yang ada di dunia akan saling sebar di seluruh negara. Nah, inilah yang harus sebagai anak remaja kita harus mengatasinya bagaimana supaya globalisasi itu tidak mempengaruhi kebudayaan kita sendiri. Nah, selain itu kita memiliki peran yang sangat baik dalam menyaring makalah. Dari itu kita harus tetap menjaga kebudayaan kita, jangan sampai kebudayaan kita yang sudah ada dari zaman dulu kita hilang gara-gara ada pengaruh dari luar. Nah, itu penting untuk mengatasi dan wakilnya. Bukan kita saja, pemerintah juga memiliki peran penting untuk mengatasi permasalahan dari pengaruh globalisasi ini terhadap negara dia, agar tidak jadi masalah yang menjadi berat. Maka pemerintah harus melakukan antisipasi berbagai macam cara agar masyarakat dia tidak terpengaruh dan bisa dia mengatasi